Polemik pagar laut di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi kini berlanjut. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, TRPN, pemilik pagar laut itu mengeklaim telah memberikan kompensasi kepada nelayan yang terdampak oleh pembangunan pagar laut tersebut. Kuasa hukum PT TRPN Deolipa Yumara mengungkapkan, kompensasi tersebut disalurkan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat. Deolipa menambahkan, nelayan setempat juga telah mendapatkan sosialisasi terkait pembangunan pagar laut serta penataan kawasan pangkalan pendaratan ikan, PPI, Paljaya. Nelayan ini kan sudah kami sosialisikan. Yang sosialisikan bukan kami, tapi DKP sendiri sudah mensosialisikan dan sudah ada bayar-membayarnya, ujar Deolipa dalam konferensi pers di Bekasi, Kamis, melansir dari Kompas. Deolipa juga menyoroti adanya penolakan dari sejumlah nelayan terhadap keberadaan pagar laut yang akan berfungsi sebagai alur pelabuhan. Ia menuding bahwa pihak yang menolak bukanlah nelayan asli Kampung Paljaya, melainkan nelayan dari daratan Jakarta. Nah, nelayan di Bekasi ini sudah dibayarkan semua. Sudah rapi. Tiba-tiba ada nelayan dari wilayah Cilincing, Jakarta, komplain. Kenapa ada begini-begini? Kan jadi komplain semua nelayan dari kota Jakarta, bukan dari Bekasi. Itu persoalannya, ucap dia. Sebelumnya, PT TRPN dan DKP Jawa Barat telah menjalin kerjasama untuk penataan ulang kawasan PPI Paljaya seluas 7,4 hektar pada tahun 2023. Penataan ini mencakup pembangunan alur pelabuhan yang membentang sepanjang 5 km dengan lebar 70 meter dan kedalaman 5 meter. Keberadaan alur pelabuhan ditandai dengan pemasangan ribuan batang bambu di perairan Kampung Paljaya. Namun, nelayan setempat menolak pembangunan pagar laut tersebut dengan alasan bahwa keberadaannya menyebabkan penurunan drastis dalam hasil tangkapan mereka. Selain itu, nelayan juga mengeluhkan kerusakan pada kapal mereka akibat tersangkut bambu yang dipasang sebagai tanda alur pelabuhan. Saat ini, alur pelabuhan tersebut telah disegel oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, karena tidak memiliki izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL. Di sisi lain, PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Jawa Barat pada 2023. Karena itu, pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL, dari KKP. PT TRPN juga akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya nggak apa-apa disegel, tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini, ujar Deolipa Yumara. Deolipa menjelaskan, PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Paljaya itu. Pada 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan. Salah satunya, PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Sebab, lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah pangkalan pendaratan ikan, PPI, Paljaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Deolipa mengatakan, PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju.